Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Kita saat ini akan mempelajari tentang tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Di sini ada satu ungkapan isi hati dari Paulus yang menurut saya sangat emosional. Ya, jadi saudaraku, orang kudus, orang rohani seperti Paulus pun juga sometimes emosional gitu ya saudara kita. Jadi mengeluarkan emosi itu bukan dosa. Tetapi apa yang tertulis di dalam curhatnya Rasul Paulus ini kita akan pelajari saudara. Dan kita akan ambil akan satu nilai-nilai dan beberapa kebenaran yang akan kita angkat dari kata-kata tulisan Rasul Paulus ini. Saya potong aja saudaraku ya, ini panjang, 2 Korintus 11 itu panjang, tapi ini saya akan ambil mulai ayat 23 dan seterusnya. Saya bacakan saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Saudara hitung sendiri ya, 39 kali 5. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, dirajam saudaraku. Dan pada waktu dirajam itu dia sempat tergeletak dan banyak orang yang memperkirakan dia sudah mengalami kematian, tapi oleh Tuhan dia dihidupkan lagi. 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudaraku, sampai di sini pembacaan firman. Saya pada waktu membaca akan curhat atau curahan hati dari Rasul Paulus ini, saya merinding, saudara. Diawali dengan kalimat, apakah mereka pelayan Kristus? Jadi Paulus itu seperti mau dibanding-bandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain gitu. Apakah mereka pelayan Kristus? Paulus berkata dalam kalimat berikut, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudaraku, satu ayat ini aja ya. Coba tampilkan lagi ayat 23. Nanti yang lain-lain, waduh, kalau didetailkan itu begitu panjang lebar. Ayat 23 ya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kemudian detail berikutnya itu aniaya yang dia tanggung selama dia menjadi hamba Tuhan seperti apa. Saudara, kalau saya boleh beri judul renungan kita ya, Suara Gembala kali ini, judulnya itu, seperti apakah pelayan Kristus itu?
versi Rasul Paulus, saudara. Saya kadang-kadang sedih kalau ada seorang pelayan Kristus yang membanggakan gerejanya yang besar, full AC, musiknya yang bagus, jemaatnya yang melimpah. Itu semua bagus, tapi pelayan Kristus tidak diukur dari itu. Kalau menurut kacamata Rasul Paulus. Saudara, saya malu kalau saya baca akan apa yang Paulus katakan ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Kemudian pelayan Kristus yang seperti apakah yang diuraikan oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat berikutnya? Ya itu tadi, saudaraku, lebih banyak berjerih lelah. Jadi ukuran seorang itu apakah dia pelayan Kristus? Itu ukuran nilai pelayan Kristus itu jerih lelahnya. Lebih berjerih lelah atau tidak, bukan masalah sukses atau tidaknya yang kelihatan mata, tapi yang dinilai adalah jerih lelahnya. Lebih sering dalam penjara atau tidak. Saudara, kita yang orang-orang bebas, saudara, hamba-hamba Tuhan yang bebas, nggak pernah ngalami bagaimana kebebasan kita dirampas. Ada seorang hamba Tuhan yang dulunya adalah seorang narapidana, dia cerita pada saya, Pak, kebebasan itu kalau kita nikmati seperti saat ini, itu seperti tidak ada harganya. Kita itu seperti, ya, take it for granted gitu. Tapi, kalau orang dirampas kebebasannya, dimasukkan penjara, aduh, itu tertekan sekali. Apalagi kalau kita sudah waktunya sore hari, setelah selesai di luar kerja bakti, ada acara ini itu, kemudian masuk ke dalam penjara. Ketika masuk ke dalam sel, kemudian pintu sel itu ditutup, klak begitu, gelisah rasanya, seperti ada sesuatu yang dirampas. Nah, itu Rasul Paulus lebih sering di dalam penjara. Saudara bisa bayangkan. Bahkan sampai hari matinya Rasul Paulus itu terpenjara, saudara. Jadi hargailah akan hamba-hamba Tuhan yang terpenjara hari-hari ini. Karena Kristus ya, bukan karena korupsi ya, tapi karena Kristus terpenjara. Hargai, saudaraku. Karena mereka itu adalah pelayan Kristus yang sesungguhnya. Hargai mereka yang berjerih lelah. Mungkin orang lain tidak menghargai, tapi inilah ukuran pelayan Kristus. Lebih berjerih lelah dalam segala aspek untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Itulah pelayan Kristus yang sejati. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Jadi mereka-mereka yang dipukul secara fisik, ngalami aniaya secara jasmani, itu adalah pelayan Kristus sejati. Waktu saya baca ini, saya meskipun tidak kenal secara pribadi dengan Bapak MKC, tapi membaca beritanya, mendengar akan kisahnya, saya berkata itu pelayan Tuhan. Tingkat tinggi, saudaraku ya, karena dia ngalami seperti apa yang Paulus katakan, didera di luar batas ya, dia dipukuli sampai cacat ya, saudara. Sekarang ini kan baru diusahakan akan dioperasi karena dia ngalami cacat. Tulang-tulangnya itu sampai kena TBC tulang karena dia harus tidur di lantai selama di sel. Kerap kali dalam bahaya maut, ya bahaya maut, saudaraku, diancam bahaya maut. Nah, Paulus tadi saya suruh Anda menghitung ya, Anda menghitung 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali 5, saudara hitung sendiri, berapa pukulan itu yang dia terima. 3 kali aku didera. Saya nggak tahu nih beda didera dengan disesah yang dengan pukulan-pukulan itu tuh alatnya atau pukulan alat pemukulnya, cambuknya yang berbeda atau gimana nggak tahu. Tapi itu yang dialami. 5 kali disesah dengan 39 setiap kali dia ditangkap. Kemudian dia didera dan dilempari dengan batu, saudaraku. Bayangkan batu, saudara.
Bukan bakpao yang melempari Anda, yang pakai untuk melempari, bukan juga telur yang biasanya ya untuk demo-demo itu kan telur busuk dilempar-lemparkan, plek, enggak sakit kalau cuma telur. Tapi batu, saudaraku, dan batu kalau saudara pergi ke Timur Tengah, batunya gede-gede, batunya keras-keras, warnanya putih, warnanya itu kekuningan itu ya, tapi keras sekali itu batu itu. Itu dilemparkan, mengena mana saja di tubuhnya dia. Satu kali dia dirajam, mestinya mati itu, tapi dia masih tetap hidup. Karena Tuhan belum menghendaki dia pulang ke surga. Nah sekarang 3 kali ngalami karam kapal. Loh, karam kapal itu bukan aniaya, tetapi sepertinya kecelakaan. Jadi saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan kita ini menepuk dada dan berkata, aku hamba Tuhan, aku melayani Tuhan, aku sama sekali dengan iman, aku tidak akan pernah mengalami gangguan di perjalanan. Saudara, karam kapal itu pernah dialami, karena iblis nggak suka, iblis menyerang dengan berbagai macam cara. Dan saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan tidak melindungi hambanya ini? Itulah harga sebuah pelayanan. Menjadi pelayan Tuhan itu harganya seperti itu. Terkatung-katung di tengah laut. Saya pernah sudah naik kapal kecil dari ujung Pulau Madura pergi ke Pulau Sepudi, itu muntah-muntah, makan siang keluar, makan pagi ikut keluar, saudaraku, sudah nggak ada isi itu perut. Karena apa? Karena saya sebenarnya sudah janji, saya nggak mau makan, saya mau puasa, tapi diajak makan, tergoda makan pagi. Siang nggak mau makan, diajak makan, saya makan. Dan akhirnya oleh Tuhan dikuras habis itu makanan keluar. Sampai itu handuk untuk ngelap itu saya buang di dek kapal itu. Udah betul-betul nggak tahan, saudaraku, terkatung-katung di kapal itu tuh nggak enak sekali, mabuk laut itu rasanya nggak karu-karuan. Paulus ngalami, saudaraku. Karena apa? Dia pelayan Kristus. Jadi ukuran pelayan Kristus yang didaftar oleh Rasul Paulus, yang dia katakan aku berkata-kata seperti orang gila, itu adalah perkara-perkara ini. Bukan aku pelayan Kristus, bajuku bagus, arlojiku Rolex. Bukan demikian, saudaraku. Kalau ada itu ya diterima, disyukuri. Tapi bukan itu. Jangan sekali-kali kita membanggakan sesuatu yang duniawi ini dan mengkaitkannya itu dengan ini loh pelayan Kristus, diberkati Tuhan. Saudaraku, kita berhenti dengan yang model begitu, pengertian yang model begitu. Saudara diberkati, ucap syukur. Saya diberkati, saya mengucap syukur. Saya tidak berkata bahwa saya menolak berkat, enggak. Tetapi kalau itu saya kaitkan, ini loh pelayan Kristus, bahwa saya diberkati ini, mobil bagus, rumah bagus. Enggak seperti itu, saudaraku. Kita harus stop dengan itu semua. Ini ukuran pelayan Kristus yang sejati. Karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Nah, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Jadi enggak otomatis Tuhan menghindarkan dari bahaya-bahaya. Dia harus menjaga diri, dia harus melindungi diri, dia harus berwaspada, saudaraku. Saya pernah naik mobil pelayanan ke Surabaya. Dalam perjalanan ban gembos, saudara. Sudah doa paginya, Tuhan jagai lindungi. Tapi ban gembos. Jangan berkeluh kesah kalau hal-hal semacam itu terjadi. Itu sangat kecil dibandingkan pelayanan, tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ini. Bahaya penyamun, bahaya orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Jadi terus siapa yang tidak berbahaya? Dia sendiri orang Yahudi ketemu sesama bangsanya, bahaya. Dia ketemu dengan bangsa lain, bahaya juga. Jadi hamba Tuhan itu bahayanya besar, saudara. Bahaya di kota katanya aman, bahaya juga. Bahaya di padang gurun yang katanya sepi, bahaya juga. Bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, ini yang ngeri juga, saudaraku. Jadi dari dalam gereja ada saudara-saudara tapi mereka para pengkhianat.
yang siap untuk menjual Paulus sewaktu-waktu, seperti Yudas menjual Yesus. Jadi bahaya ada di mana-mana. Bekerja berat, tidak tidur, lapar. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita puasa kita terlalu ringan. Ini dibedakan ya sama Rasul Paulus di ayat 27, coba tampilkan. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Ini bukan puasa, saudara, karena nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kerap kali aku berpuasa lah, ini dengan sengaja. Ada makanan tapi nggak makan, ada minuman dia nggak minum. Kedinginan, artinya apa? Ketika di musim dingin, dia nggak ada kelengkapan yang memadai. Dan tanpa pakaian, saudara. Pernah Paulus ngalami itu. Memang Paulus juga menulis di ayat yang lain dari suratnya yang lain, dia katakan bahwa aku tahu apa artinya kelimpahan, tapi aku juga tahu apa artinya kekurangan. Artinya sebagai pelayan Kristus enggak senantiasa kelimpahan, dia juga pernah kekurangan, saudaraku ya. Ini yang diceritakan, dia kedinginan tanpa pakaian. Tetapi ayat 28 kita ulang. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari, fokusku, tujuan hidupku, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Yang ada di benak dari Rasul Paulus, ada jemaat Korintus, ada jemaat Efesus, ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, ada jemaat Kolose, ada jemaat-jemaat di sana-sini. Pikiranku ke sana, jemaat Roma. Itu yang jadi fokus hidupku. Aku gak pusingkan dengan apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai. Kemarin sudah saya sampaikan, ketika aku dianiaya, aku tidak ditinggalkan seorang diri. Jadi aniaya bisa datang, tapi dia percaya bahwa Tuhan menyertai. Haleluya. Inilah pelayan Kristus yang sejati. Ukuran pelayan Kristus. Haleluya. Tuhan berkati.